Mami, dígame cuándo será. Kembali lagi di Ada Apa di Sini. Kali ini bersama saya, Claresta Taufan. Dan seru banget nih, AADS kali ini lagi ada di timur Indonesia. Kita bakal lihat begitu banyak destinasi wisata yang cantik dan eksotik, tepatnya di gugusan Kepulauan Raja Ampat, pusat segitiga karang dunia. Perjalanan kali ini akan dimulai dari salah satu desa wisata terbaik di Raja Ampat yang bahkan menjadi pionir di desa-desa lainnya, yaitu Desa Wisata Arborek. Banyak banget nih potensi yang bakal kita eksplor, mulai dari keindahan alam bawah lautnya, budaya, dan yang terpenting bagaimana komitmen masyarakat di sini untuk melakukan konservasi alamnya, yang dimana kemudian menjadi sumber utama wisata dan ekonomi kreatif di Desa Arborek. Dan ada yang spesial nih, mulai episode yang ini AADS bakal bagi-bagi hadiah. Caranya gampang, kalian tinggal nonton video ini sampai selesai, disimak karena aku bakal kasih pertanyaan dan kalian tinggal jawab aja kok di kolom komentar. So, welcome to Raja Ampat, ada apa di sini? Kampung yang berdiri di atas pulau sekitar 7 hektar ini menyimpan sejuta keindahan khas Indonesia Timur. Mulai dari hamparan pasir putih, laut yang jernih, kehidupan bawah laut yang mempesona, juga ragam budaya. Namun, apa yang membuat Desa Wisata Arborek menarik untuk kita jelajahi lebih jauh adalah kehidupan masyarakatnya yang bersahaja. Secara turun-temurun, masyarakat Arborek memanfaatkan nilai ekonomi dari kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Namun, di sisi lain, mereka juga menjaganya agar terus lestari. Masyarakat Arborek telah sejak lama menjalankan praktik pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, nilai luhur cita-cita pariwisata Indonesia. Masyarakat bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki peraturan yang bersumber dari tradisi dan adat. Nilai-nilai yang telah menjadi bagian utuh dalam kehidupan, darah, dan tiap embusan nafas masyarakat Arborek. Tak ayal, Desa Wisata Arborek telah banyak mendapatkan penghargaan. Mulai dari juara 1 kampung terbersih seprovinsi Papua Barat tahun 2017, Anugerah Indonesia Sustainable Tourism Award tahun 2017 dan 2018, serta juara 2 Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2021 dari Kemenparekraf untuk kategori Daya Tarik Wisata. Di sini di Arborek ini masyarakatnya bagaimana sih Pak cara untuk menjaga keindahan dan kelestarian alamnya? Apakah ada tradisi-tradisi ataukah peraturan agama yang harus diikuti? Itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih Ade. Jadi kalau Ade lihat keindahan alam yang begitu hebat, itu Arborek ini mulai tahun 2009 itu sudah dipacu dengan 7 sabta pesona itu. Dulu itu memang ada aturan-aturan, ada adat dari budaya yang namanya sasi. Ya sasi. Tapi generasi kami ini sudah tidak pakai sasi, hanya peduli saja, peduli lewat sarang petunjuk dari LSM maupun pemerintah untuk kita peduli. Kami lihat dampaknya, kalau jaga lingkungan itu dampaknya besar. Ya, apalagi kelihatan Arborek sekarang ini kan kalau Adi lihat hampir semua itu masyarakat pengusaha homestay, bergerak di bidang wisata, pariwisata. Oleh sebab itu, dari situlah mereka jaga
jaga laut, jaga sekitar homestay, jaga darat, laut, dan itu semua jadi indah. Nah, tahun ini kami berhasil, 60 juta untuk PAD kami. 60 juta. 60 juta rupiah. Oh, oke. Kami laporkan ke kabupaten, dan itu sudah ada dalam PAD APBD kita, itu APBD perubahan, ya dari Arborek satu-satunya kampung yang sudah mulai ada PAD-nya, pendapatan alokasi kampungnya. Masyarakat di sini sadar betul menjaga alamnya. Perahu disampaikan di depan rumah saja kalau meti tidak boleh, karena mereka takut karangnya. Itu sudah budaya dari tahun 2009 itu ke sini. Ya, jadi meti atau karangnya sudah kelihatan, itu perahu tidak bisa lewat di situ. Itu jangan yang pakai, yang berdiri darat pun bisa tegur. Ya. Jadi itu budaya Arborek sampai hari ini itu. Di sini ada peraturan ya di kampungnya, aturan. Jadi ada beberapa spot yang memang dianggap itu basis. Itu tidak boleh mancing, tidak boleh ngambil ikan. Seperti contoh, ada Parimanta, pos Parimanta, terus rep ini Lalosi. Itu tempat-tempat itu tidak boleh orang mancing di sekitar itu. Ya, dulu kami ada bikin DPL-nya. Jadi daerah perlindungan laut. Jadi dia berapa ratus meter dari situ dia boleh mancing, tapi tidak boleh di area itu. Nah, kami mulai bikin begitu sampai dengan hari ini terbiasa. Kalau ada yang melanggar itu mungkin bukan orang Arborek, mungkin orang dari luar Arborek, ya saudara-saudara kita yang mungkin datang mencari lewat usaha mereka masing-masing. Yang tidak tahu. Iya. Tapi sanksinya apa? Tapi sanksinya harus menghadap ke kampung. Kalau masyarakat ketemu, bawa ke kampung, urusannya di kampung. Kalau 1 kali itu masih bisa kena ampun, tapi kalau 2 sampai 3 kali itu sanksinya besar. Dan memang untuk sementara dari tahun 2005 sampai 2009 sampai dengan hari ini, itu pelanggaran itu sudah tidak ada. Hampir tidak ada sama sekali. Kalau sebelum itu di depan jeti pun orang bisa bom ikan itu. Orang dari luar, orang-orang. Tahun berapa itu? Itu tahun-tahun 1990, 1999 itu hal-hal itu masih terjadi di sini ya. Tapi begitu masyarakat Arborek kenal apa namanya itu lestari, menjaga, itu sudah tidak ada lagi. Kami punya pengunjung wisatawan yang ada ini, dia harus taat. Artinya memang mereka sudah taat juga karena orang Arborek sudah begitu sehingga mereka juga taat. Jadi dulunya masalah budaya. Jadi ada larangan bahwa wisatawan turun dalam kampung juga harus berpakaian yang sopan. Kecuali dia ada di tempat diving kah di manakah itu. Tapi kalau dia jalan dalam kampung itu harus berpakaian sopan. Semua sudah ditulis, jadi mereka datang di kampung juga sudah hebat sekali. Bapak, terima kasih banyak info-infonya. Saya dapat banyak informasi baru dari Bapak. Terima kasih. Tadi Bapak bilang ada spot-spot diving Manta. Besok pagi saya mau diving. Saya ketemu sama manta-mantanya ya Pak. Saya lanjut eksplor lagi. Terima kasih Mas. Selamat istirahat. Terima kasih. Halo Sobat Parekraf, setelah melihat kehidupan masyarakatnya, sekarang saatnya saya menjelajah lebih jauh lagi tentang potensi yang ada di Desa Wisata Arborek. Apalagi kalau bukan keindahan bawah lautnya. Nah, dari lautnya yang jernih, kita udah tahu nih, biotanya beragam, koralnya juga sehat. Bahkan saya nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut, cukup dari dermaga saja, saya sudah bisa melihat keindahan alam tersebut. Tapi bukan ADS dong namanya kalau hanya sekedar. Jadi habis ini saya akan eksplor lebih jauh lagi, diving langsung ke beberapa spot terbaik yang ada di Arborek. Karena kalau udah sampai Arborek nggak diving, rugi dong. Yuk ikut terus sama yang bakal nemenin saya diving. Let's go! Kak Gita, udah ketemu. Nah ini dia Kak Gita yang bakal nemenin aku diving hari ini. Nah, ini kan keindahan alamnya, keindahan bawah lautnya di Arborek ini udah terkenal sampai mancanegara. Dan itu bukan rahasia lagi lah ya.
Nah sekarang tapi aku mau nanya, sebenarnya di Arborek ini yang begitu luasnya ada berapa banyak spot diving sih Kak? Kalau di Arborek sendiri itu ada sekitar 10-an, 10 dive spot. Kalau disebutin satu-satu tuh kebanyakannya nanti. Cuma di sini ada beberapa yang jadi favorit. Ada tiga. Ada tiga. Listnya itu yang pertama Arborek Yeti. Arborek Yeti ini. Karena memang banyak orang yang cari ke situ untuk night dive ya. Banyak creatures, mulai dari ada seahorse, ada bobtail, pokoknya banyak banget. Dan ini lokasi night dive yang lumayan banyak dicari sama orang di sekitaran sini. Karena dia slope, terus juga selain kita bisa lihat yang creatures itu tadi, juga kadang kita bisa lihat view pas berenangnya. Terus yang kedua itu ada Manta Ridge. Nah, Manta Ridge ini memang lokasi, udah dengar ya namanya Manta Ridge, jadi memang khusus untuk mereka yang suka lihat manta. Nah, dia slope, terus udah gitu ridge. Coral reefnya di situ bagus banget, masih pristine karena memang jadi lokasinya breeding station dari si parimanta. Oke. Yang ketiga itu Manta Sandy atau Manta Point biasanya kalau orang sini bilang. Manta lagi nih Kak? Manta lagi. Jadi Manta Sandy ini dia kayak sandy tapi banyak batu atau kita bilang cleaning stationnya. Nah nanti di situ kita tinggal duduk keliling nonton mereka. Dan itu jauh lebih gampang sih daripada yang nomor 2. Terus untuk melihat manta pun bukan cuma di satu poin, tapi ada beberapa poin. Sebenarnya di sini ada beberapa poin untuk melihat parimanta. Cuma kalau yang lain ada rahasia ternyata. Nah ini kan udah tadi Kakak udah ngomongin soal manta, itu adalah salah satu tujuan aku datang ke Arborek. Jadi mendingan kita sekarang langsung masuk air, kita diving, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, let's go, kita langsung setup alat. Kita baru aja naik setelah diving di 2 spot terbaik. Kita tadi melihat koral yang begitu sehat dan juga biota-biota yang keren-keren banget. Ayo Kak, dijelaskan Kak. Ayo Kak, pamerkan Kak. Apa aja yang kita lihat hari ini? Dive pertama kita ketemu 2 black tip shark. Terus ketemu 2 tassel, 2 begong shark. Terus ketemu besar lagi. Terus udah gitu ketemu eagle ray. Terus ketemu blue dotted stingray. Blue spotted. Blue spotted stingray. Dan yang terakhir 3 pygmy. 3 pygmy. Dan the bestnya manta. Kita ketemu 2 manta, yang satu masih kecil. Tapi playful ya. Dia berani mendekat. Tapi bukan kita yang mendekat ya. Mantanya berani untuk ada di sekitar kita. Kitanya santai. Terus ada yang besar juga. Keren banget Kak, jadi ini setelah aku akhirnya tidak jadi rugi dong karena udah diving. Aku melihat secara langsung kesehatan, keindahan alam bawah lautnya dari Arborek ini. Jadi memang ada beberapa spot yang kita bisa kunjungi untuk melihat manta. Berarti kan emang itu salah satu daya tarik terbesar. Dan juga habitat terbesar di sini adalah manta. Nah itu apa sih Kak yang dilakukan untuk menjaga kelestarian manta-manta ini? Oke, jadi masyarakat Kampung Arborek sendiri dari dulu memang sangat bangga yang namanya parimanta.
Jadi kalau misalnya dari Claresta jalan-jalan di sini lihat, tadi sempat lihat cara mama-mama bikin kerajinan kan? Ya. Nah, itu sampai mama-mama juga mendapatkan inspirasi dari Parimanta karena saking bangganya mereka dengan hewan ini. Yes. Gitu loh. Terus yang kedua juga masyarakat Arborek sendiri aktif sekali untuk menjaga si biota ini. Gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa biota ini salah satu biota yang dilindungi, obviously. Terus yang kedua, biota ini juga memang membantu masyarakat Arborek untuk mendapatkan tamu dan juga banyak sekali sekarang kalau misalnya tadi kita pas ke pos manta ya, tadi pos manta lihat kan tadi kan kamu nanya itu rumah apa, itu pos manta. Jadi pos manta itu fungsinya adalah tempat kerjanya. Kami punya ranger di sini, officer dari Pokja Manta, ada 4 orang. 3 orang dari Arborek, 1 orang dari kampung lain yang memang dipekerjakan oleh dari Blood untuk menjadi ranger. Jadi ranger-ranger ini mereka punya kerjaan itu pertama maintenance berapa orang yang bisa masuk dalam satu kunjungan di Manta Sandy ataupun di Mantaris di tempat kita pergi. Terus yang kedua memaintain setiap orang yang masuk ke lokasi Manta Sandy atau Mantaris itu mereka harus punya TPKJR. Ya kan, kartu waktu Claresta kemarin kan udah diminta kan, udah punya kartu khusus kalau berkunjung ke Raja Ampat. Dan itu valid 1 tahun. Itu valid 1 tahun. Dan apakah itu artinya aku harus kembali sebelum tahunnya berganti? Sepertinya itu bertanda. Terus yang lainnya lagi itu merupakan satu bentuk kontribusi kita karena Blood ini tugasnya bukan hanya melindungi daerah Manta Sandy dan Mantaris saja. Sebenarnya banyak luas, Raja Ampat itu luas. Terus tadi juga kebetulan lagi ketemu sama teman-teman patroli. Gitu. Nah itu juga mereka juga mendapatkan uang dari kartu yang Claresta dan teman-teman semuanya bayar. Gitu. Jadi apa yang kita bayarkan itu adalah untuk kelestarian lingkungan sini. Betul, karena mereka harus patroli, mengontrol, mungkin ada beberapa pelanggaran di sana, pelanggaran di sini, seperti itu. Konservasi di kampung ini memang harus dijaga termasuk dengan si Parimanta ini karena selain tadi kita diving kan teman-teman homestay di sini juga banyak yang suka bikin trip-trip snorkeling sama manta. Nah itu juga menguntungkan untuk mereka gitu bisa ajak tamu untuk snorkeling dengan manta seperti itu. Dan yang lebih penting lagi semua itu harus bisa berjalan dengan baik, harus bisa sustain kalau kita mematuhi COC. COC itu Code of Conduct. Jadi ada beberapa Code of Conduct bagi snorkelers dan divers untuk melihat manta. Dan ini sebenarnya berlaku bukan hanya di sini. Berlakunya sebenarnya itu semua spot manta yang ada. Kalau bisa yang ada di Indonesia, semuanya juga kalau bisa mulai mengaplikasikan si COC ini. Contohnya, misalnya kalau kita snorkeling sama manta, pertama kita nggak boleh mengejar. Chasing mereka tuh nggak boleh sama sekali. Mengejar manta itu sama sekali nggak boleh. Jadi kalau memang manta itu ada di permukaan, biarkan mereka yang datang ke kamu. Dan satu lagi yang penting, manta itu kan punya mata di kanan kiri. Biarkan mereka ngeliat kamu. Gitu. Jangan terinfluence dengan hal-hal banyak nih ya. Kalau kita lihat di Instagram itu, jangan terinfluence dengan ketika misalnya ada manta banyak, terus grup gitu, kita turun free dive ke bawah, terus langsung gaya-gaya gitu untuk foto-foto. Itu ngerusak habitnya mereka. Karena si manta ini butuh waktu untuk makan. Bisa jadi pada saat mereka melakukan kayak ngumpul itu, bisa jadi mereka sedang mengumpulkan makanan sampai satu saat nanti mereka ambil makanan 1 kali, mereka bisa makan dan kita bisa menikmati itu sebenarnya dari atas saja karena snorkeling kan. Terus untuk yang diver kurang lebih sama tapi berikan jarak. Jadi kalau kayak tadi kan kamu lihat mantanya sendiri yang datang ke kita kan, mantanya sendiri yang datang ke kita. Kalau kita yang calm down, makanya diperlukan buoyancy yang bagus supaya kita bisa stay still. Nanti mereka sendiri yang datang. Kenapa? Mereka punya curiosity yang tinggi. Mantare itu punya curiosity yang tinggi. Gitu. Kalau kita yang santai, mereka pasti datang. Tapi kalau kitanya kayak ajrak-ucruk gitu, ajrak-ucruk kayak kesana kesini, kabur. Mereka nggak nyaman. Dia matanya malu-malu kucing ya? Iya. Dideketin kabur, tapi kalau kita diem, dia malah yang deket. Dia malah deket, seperti itu. Kalau kita bawa kamera, don't use any flash. Jangan menggunakan flash apapun. Kenapa? Kita aja manusia kena lampu atau kena matahari gini sakit, apalagi mereka. Flash itu kan kekuatannya tinggi. Jadi jangan pernah menggunakan flash, apalagi ditembak langsung ke mata. Itu jangan deh, kasihan banget. Kalau di sekitar situ ada karang, please do not break any corals. Karena apa? Corals yang ada di situ adalah tempat hidupnya si ikan-ikan kecil yang punya fungsi untuk bantu membersihin si manta. Tadi Clara sempat naik klinisasi itu apa sih? Kalau versi Indonesia, versi manusianya sih tempat mandi.
gitu, tempat mandinya si manta. Kita juga butuh mandi. Untuk dalam kita punya proses sebagai manusia pasti kita butuh mandi. Sama, manta juga butuh mandi. Dengan ikan-ikan kecil ini mereka bantu ngebersihin parasit-parasit bakteri yang ada di badannya mereka. Apalagi manta-manta yang kadang habis melahirkan, manta yang habis kawin, atau manta kecil-kecil yang kayak tadi, itu mereka butuh ikan-ikan kecil untuk dibersihin. Gitu. Jadi stay away from coral, stay away from them. Kneeling, duduk yang baik, perhatikan mereka, nanti mereka pasti akan datang sendiri. Jangan cuma berpikir, pokoknya gue mau ke sana mau lihat manta gini kejar-kejar. No. Kamu senang. Tapi ketika manta pergi, yang susah kita nih yang sini. Gitu, yang orang lokal di sini, kita mau ngapain lagi? Setiap manta itu, parimanta itu mereka punya ID. Kalau kita bilang kayak kita punya tanda lahir manusia gitu ya. Dari setiap manta yang kita temuin, kita pasti kumpulin ID. Fungsinya apa? Untuk melihat si individu. Dan kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa ID dan yang melakukan pengecekan ID itu siapa Kak? Ada dari Yayasan Konservasi Indonesia, terus juga ada teman-teman dari beberapa NGO, Raja Ampat Mantas. Nah, mereka juga ngumpulin database itu untuk yang di Raja Ampat ini. Kurang lebih tuh ada sekitar 1000-an lebih lah kalau di total semuanya. Nah, tadi kalau misalnya sempat ketemu, ada satu speed yang mereka keliling, dan mereka ID. Mereka hanya untuk ambil, dan pengambilan ID itu dengan menggunakan foto. Dan tadi kita lihat jenisnya Reef Manta. 7 meter? Ya, itu besar sekali. 7 meter? Itu semua ada di sini. Itu semua ada di situ, makanya karena populasinya banyak di sini harus dilestarikan, butuh kerjasama semua orang, bukan hanya orang Arborek, terlebih khusus orang Arborek. Kalau orang Arborek merasa bahwa memang manta ini kita punya, saling mengingatkan satu sama lain bahwa apalagi khususnya kalau macam wisatawan itu kan pas ngeliat parimanta, wah senang gitu ya foto-foto terus lihat temennya lagi mungkin agak sedikit melenceng gitu kan, ingetin aja jangan dong, jangan begitu nanti mantanya pergi atau apa seperti itu. Karena seperti yang selalu kau bilang, ketika kita datang ke suatu tempat, kita tujuannya untuk datang ke rumahnya manta, kita ini tamu, kita tetap harus sopan. Iya betul, sama kan. Harapan saya yang pertama, manta harus tetap ada. Konservasi harus tetap ada. Sustainability itu harus tetap ada. Sustainable tourism di Raja Ampat itu harus jadi nomor 1. Karena apa? Saat ini mungkin kita bisa bilang, nanti juga balik lagi kok mantanya saat ini. No. Apa yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh untuk ke depannya. Jadi saya sangat berharap bukan hanya orang Arborek yang ngejaga, tapi juga semua pihak harus sama-sama mensupport bahwa parimanta adalah salah satu potensi di Raja Ampat. Karena kalau sampai parimantanya kenapa-napa, bukan hanya yang di laut yang mendapatkan dampaknya, tapi kami juga yang di darat. Karena mau jual apa lagi nih? Nah, jadi harapannya ya kita semua bisa sama-sama jaga. Kita sama-sama jaga, yang di sini menjaga, yang dari luar pun juga menjaga ya Kak. Betul. Oke Kak, terima kasih banget Kak waktunya. Terima kasih kok ditemenin melihat indahnya bawah laut Arborek. Nah habis ini aku masih mau lanjut explore lagi nih. Terima kasih banyak Kak Gita. Kekayaan alam dengan ragam kehidupan di dalamnya memang memberikan segudang pesona bagi Raja Ampat. Tak hanya taman laut, tapi juga hutanan asri yang menjadi rumah bagi habitat satwa endemik Raja Ampat. Tak ayal, menjelajah hutan juga menjadi hal yang wajib dilakukan wisatawan kala berkunjung ke Raja Ampat. Salah satunya adalah bird watching, yakni rekreasi atau kegiatan mengamati burung di alam bebas. Salah satu lokasi paling menarik untuk melakukan bird watching adalah di Kampung Warkesi. Di kawasan ini, wisatawan dapat melihat langsung burung endemik Papua, salah satunya cendrawasih merah. Cendrawasih merah memiliki ciri khas warna yang mencolok, ekor yang panjang, dan paruhnya yang berwarna kuning. Tingkah dari burung cendrawasih ini juga sangat menarik, terutama ketika burung cendrawasih jantan bertemu cendrawasih betina. Untuk memikat hati si betina, burung cendrawasih jantan akan bermain dan menari di atas pohon. Ia juga akan mengeluarkan suaranya yang merdu. Aktivitas melihat burung cendrawasih hanya bisa dilakukan pada pagi hari antara pukul 6 hingga 8, atau pada pukul 3 sampai 6 sore. Karena di luar waktu tersebut, burung cendrawasih akan pergi mencari makan. Tertarik dengan aktivitas ini? Sobat Parekraf bisa datang langsung ke Kampung Warkesi.
Masyarakat setempat siap menemani kalian untuk bertemu dengan cendrawasih, burung surga asli Papua. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku mau berbagi informasi nih buat Sobat Parekraf. Buat kalian yang ingin ke Raja Ampat, kalian bisa juga loh menjelajah dengan menggunakan kapal pinisi. Salah satunya pinisi dari Sea Safari Cruise. Bersama Sea Safari Cruise, kalian bisa keliling Raja Ampat dan mengeksplorasi berbagai keindahannya sambil berlayar atau live on board. Fasilitas yang dihadirkan juga lengkap banget, mulai dari kamar tidur yang nyaman, makanan dan minuman yang lezat, peralatan diving yang lengkap dengan itinerary yang super keren. Pak, ini kan saya udah lihat nih Sea Safari Cruise yang dimana ini adalah co-branding dari Wonderful Indonesia. Saya tadi udah muter-muter dan keren banget. Tapi Bapak bisa jelasin gak sih Pak sebenarnya Sea Safari Cruise itu apa sih? Sea Safari Cruise ini sebenarnya adalah riverboat ya. Dimana kita tamu-tamu yang bawa ke sini akan menginap di kapal ya. Dan kita akan membawa mereka ke destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Di Safari Cruise ini lengkap Mbak ya. Kita punya cabin semua yang punya standar bagus lah. Kemudian fasilitas yang memadai juga. Jadi saya rasa nyaman sekali lah untuk menginap baik 1 malam maupun lebih dari 1 malam di atas kapal. Oke, berarti si Safari Cruise ini adalah LOB yang dimana kita bisa lihat keindahan Indonesia di atas pinisi. Dan fasilitasnya juga lengkap banget ya Pak, mulai dari udah kayak hotel ya. Seperti hotel. Seperti kamarnya, makan dan restorannya semua sudah lengkap sekali. Sudah termasuk semua. Wah keren banget ya Pak, saya aja sekarang yang ada di atas Sea Safari Cruise tertarik untuk kembali lagi. Ini kalau Sobat Parekraf tertarik untuk melihat keindahan Indonesia dengan Sea Safari Cruise harus menghubungi kemana nih Pak? Ya sekarang kan gampang Pak ya, lebih gampang kontak ke kantor kita, ke sosial media, YouTube, Facebook, atau Instagram seperti itu. Tuh gampang banget ya, bisa ke kantor langsung. Kalau tidak bisa langsung ke sosial media ada Instagram, Facebook, YouTube, website juga ada, nomor telepon pun juga ada. Sangat dimudahkan untuk melihat keindahan Indonesia dengan Sea Safari Cruise. Pokoknya aku pasti akan kembali lagi bereksplor Indonesia dengan Sea Safari Cruise. Aku akan ajak teman-teman. Harus ya Mbak? Harus dong. Oke Pak. Perjalananku di Raja Ampat masih berlanjut. Kali ini aku akan mengajak Sobat Parekraf ke satu lagi destinasi eksotis di Raja Ampat, yakni Kali Biru. Sebuah telaga dengan airnya yang jernih dan berwarna biru. Warna biru dari telaga ini disebabkan oleh penyerapan gelombang cahaya matahari oleh air di telaga yang berasal dari aliran sungai Kali Biru. Kali Biru terletak di Kampung Warsambin, distrik Teluk Mayalibit. Sekitar 50 menit perjalanan darat dari pusat kota Waisai. Sampai di luar Kampung Warsambin yang berada di pesisir Teluk, kita harus berganti moda transportasi menggunakan speedboat yang disewakan oleh masyarakat. Sepanjang perjalanan menuju Kali Biru, kita akan disuguhi keindahan hutan hijau dan segarnya aliran sungai. Kita juga harus berjalan sekitar 15 menit untuk benar-benar sampai di Kali Biru. Saya sudah sampai nih di Kali Biru dan bisa dilihat airnya amat sangat jernih, bahkan sangat leluasa nih untuk melihat batu-batu yang ada di dasar. Saya udah gak sabar mau langsung lompat. Ada apa di sini? Halo Sobat Parekraf, gak kerasa nih kita udah di ujung perjalanan kita. Tapi aku seneng banget karena bisa ngajak kalian semua melihat berbagai keindahan alam dan budaya dari Raja Ampat. Nah makanya penting banget nih untuk kita menjaga keindahan alam dan juga budaya di Indonesia demi terwujudnya cita-cita pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dan sesuai janjiku di awal video, aku sekarang mau kasih pertanyaan berhadiah nih. Ini gampang. Pertanyaannya adalah, penghargaan apa yang diraih oleh Desa Wisata Arborek pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia Kemenparekraf tahun 2021? Tinggal tulis jawabannya di komen, nanti akan ada 10 pemenang beruntung yang akan mendapatkan hadiah. Tetap bangga berwisata di Indonesia, salam jalan kawan jalan, ada apa di sini?